Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Begas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam Kominfo Newsroom. Informasi pertama pemirsa, dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia akan mendatangkan Paxlovid pada bulan Februari 2022 dan memproduksi Paxlovid pada bulan Maret hingga April 2022. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Pastikan obat-obatan ini bukan hanya tersedia di puskesmas atau rumah sakit pemerintah, tapi juga tersedia di apotek-apotek. Memang sesuai dengan jenis obatnya. Jadi ada obat mana yang bisa dibeli umum, obat mana yang harus dibeli mendapatkan resep dokter, mana obat mana yang hanya bisa diberikan melalui perawatan rumah sakit. Di kesempatan yang sama, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 450 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi nasional. Anggaran tersebut akan digunakan terkait dengan kebutuhan kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor. Terkait dengan kebutuhan kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 450 triliun untuk program pemulihan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan memperpanjang insentif fiskal properti berupa PPN yang ditanggung pemerintah sampai dengan Juni 2022. Selain itu, Airlangga Hartarto juga menyebutkan bahwa program lain yang disetujui oleh Presiden adalah strategi front-loading untuk bantuan sosial dalam rangka perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Bapak Presiden juga tadi telah menyetujui beberapa program yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional ini disiapkan anggaran di tahun 2022 sebesar 451 triliun dan itu terbagi menjadi 3, yaitu untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan terkait dengan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor ataupun UMKM maupun korporasi. Informasi lainnya, pemerintah terus melakukan upaya penanganan dan mitigasi guna mengantisipasi lonjakan kasus positif Omikron di Indonesia. Seperti mulai dari akselerasi vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, hingga pengetatan mobilitas masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers evaluasi PPKM secara virtual pada 16 Januari 2022 mengatakan perkiraan kenaikan kasus Omikron berdasarkan kenaikan rata-rata di sejumlah negara, di mana varian Omikron rata-rata mencapai puncak kasus dalam kisaran waktu 35 sampai dengan 65 hari. Meski demikian, pemerintah akan terus melakukan berbagai penanganan dan mitigasi guna mengantisipasi lonjakan kasus yang akan terjadi, mulai dari akselerasi vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, hingga pengetatan mobilitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong terus vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi, kabupaten, kota yang belum mencapai 70%. Saya mohon khusus kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah di daerah yang dosis 2 umum dan lansia masih berada di bawah 70% untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan terhadap varian Omikron.
Pemirsa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 buatan bangsa merah putih ditargetkan sudah bisa diproduksi pada semester 2 tahun ini. Selain itu, guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omikron. Selain itu, pemerintah juga menerapkan perpanjangan PPKM di luar Jawa dan Bali mulai dari tanggal 18 sampai dengan 31 Januari 2022. Menko Perekonomian sekaligus Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memastikan Indonesia dapat selangkah lagi mencapai kemandirian vaksin COVID-19. Ia mengungkapkan vaksin COVID-19 buatan bangsa merah putih ditargetkan sudah bisa diproduksi pada semester kedua tahun ini. Bahwa terkait dengan vaksin itu dipersiapkan baik itu vaksin merah putih maupun vaksin yang berproduksi di dalam negeri, di mana ini tentunya akan dipersiapkan untuk pertengahan tahun ini atau yang diperkirakan di semester 2. Selain itu, guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omikron, pemerintah juga menerapkan perpanjangan PPKM luar Jawa dan Bali mulai 18 sampai dengan 31 Januari 2022 dan menghimbau seluruh masyarakat untuk terus disiplin protokol kesehatan. Masyarakat perlu bersiap-siap dan juga perlu terus menjaga protokol, dan karena puncak dari kasus ini diperkirakan masih akan terus berbasis berbagai negara dalam 40 hari. Menutup informasi terakhir, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 jangan sampai mengganggu pelaksanaan transformasi besar di Indonesia. Selain persiapan dalam hal strategi, persiapan sumber daya manusia juga menjadi hal penting dalam berbagai hal transformasi besar di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 tidak boleh menghentikan transformasi besar yang sedang dilakukan Indonesia. Di antaranya, mempercepat transformasi ekonomi menuju kepada ekonomi yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Indonesia juga saat ini sedang melakukan transformasi menuju green economy. Dan yang sedang digencarkan pemerintah adalah transformasi digital. Oleh karena itu, semua pihak harus saling bergotong royong dalam melakukan berbagai kegiatan dalam hal transformasi besar untuk kemajuan Indonesia meski di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa persiapan sumber daya manusia juga harus lebih ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan transformasi di Indonesia. Karena tanpa adanya SDM yang baik, saya ragu urusan ekonomi digital kita ini akan bisa melompat dan kuenya bisa kita ambil. Oleh sebab itu, saya minta kepada pendidikan tinggi agar memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan talentanya. Jangan dipagari oleh terlalu banyak program-program studi di fakultas. Berikan mahasiswa kesempatan untuk belajar kepada siapa saja, di mana saja. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Mona Azarinisa pamit, sampai jumpa.